Kita ke informasi lain, pemirsa. Menjual obat dan menawarkan aborsi. Suami istri pemilik apotek di Padang, Sumatera Barat harus berurusan dengan polisi. Beroperasi sejak tahun 2018, tersangka sudah melayani lebih dari 60 pasien yang ingin menggugurkan kandungan. Enam tersangka praktik aborsi tak berizin ini digelandang ke Polres Padang usai ditangkap di tempat berbeda. Dua diantaranya pasangan suami istri pemilik apotik di kawasan Ganting Parak Gadang, Kota Padang. Dari hasil penyelidikan, apotik ini menjual obat aborsi dan juga menawarkan praktik aborsi. Ini terbukti dengan 4 tersangka yang merupakan mahasiswa dan pekerja seks komersial menggunakan jasa apotik ini untuk menggugurkan kandungannya. Sejak 2018, apotik yang dikelola Pak Sutri ini sudah melayani permintaan obat penggugur kandungan dan praktik aborsi ke 60 pasien. Modus operandi apotik ini adalah menawarkan obat dan praktik aborsi melalui pesan singkat dan percakapan di telepon. Satu paket obat aborsi dipatok dengan harga 2 hingga 5 juta rupiah tergantung isi kandungan. Setelah disepakati, transaksi kemudian dilakukan di apotik tersangka pada tengah malam. Untuk menutupi kecurigaan, apotik ini sengaja beroperasi 24 jam. Pertama-tama pasangan suami istri yang minta tolong betul. Karena alasannya anaknya masih kecil dan rapat. Ya, terus suami saya berusaha untuk mencarikan. Akhirnya dapat. Kebetulan suami tahu dengan obat. Ya udah dibantuin. Keenam tersangka masih diperiksa intensif di Polres Padang. Keenamnya dijerat Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dan informasi terkait dengan tempat aborsi berkedok apotik tersebut, ada Kapolresta Padang, Sumatera Barat, Komisaris Besar Imran Amir melalui sambungan Skype. Selamat sore Pak Imran, sudah beroperasi 3 tahun, kenapa apotik tempat aborsi ini baru terbongkar sekarang Pak Imran? Baik, untuk masalah kasus aborsi yang kita ungkap kemarin, itu berdasarkan hasil penyelidikan anggota di lapangan karena informasi yang banyak beredar di masyarakat, di Kota Padang terutama, banyak terjadi kasus aborsi dilakukan oleh anak muda, pasangan muda yang ada di Kota Padang. Ini didalami oleh anggota kita, melakukan penyelidikan, karena ada beberapa apotik yang waktu itu kita curigai. Kami melakukan surveillance untuk bisa mengungkap kasus ini. Berarti para pelaku ini memang benar-benar pintar menutup tempat aborsi ini dengan berkedok sebagai apotik ya Pak? Betul, karena apotik ini di kawasan tersebut memang khusus terdapat banyak apotik yang berjualan, tapi mereka rata-rata yang berjualan ini ada yang 12 jam, ada yang 24 jam. Nah, apotik yang 24 jam ini yang bisa waspadai karena beraktivitas baru ramainya pada saat di atas jam 10 malam sampai pagi. Ini yang perlu waktu itu kita sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan lebih dalam. Kecurigaan menyangkut aktivitas mereka yang buka dan ramainya apotik itu pada saat setelah jam 10 malam. Tapi di 24 jam mereka beroperasi ini memang ada jual beli obat seperti layaknya apotik pada umumnya Pak? Atau hanya memang benar-benar hanya sebagai kedok? Ini cuma hanya sebagai kedok karena apotiknya tidak terlalu besar. Tapi kegiatan mereka ramainya khusus apotik itu pada saat setelah jam 10 malam. Nah, ini yang kita waspadai waktu itu dan kita menjadi target kita untuk mengungkap kasus tentang aborsi ini. Dan apotiknya sebenarnya tidak ada izin Pak? Tidak ada izin beroperasi? Ada izinnya. Izinnya ada, izin usahanya ada yang dari apotik ini. Tapi terhadap barang-barang yang ada obat-obatan yang di sana harusnya melalui surat izin atau surat pengantar dari dokter atau resep dokter untuk pengambilan. Baik, Pak Imran, 6 yang diamankan ini siapa saja? Yang pertama kita amankan waktu itu 2 orang, pasangan suami istri, pemilik apotik. Pada saat dilakukan penangkapan pada jam 3 pagi di sana. Setelah itu kita kembangkan dari pengakuan dari
pemilik apotik, ada 2 pasangan yang baru selesai melakukan aborsi, yaitu pasangan dari mahasiswi dengan mahasiswa dan juga anak pekerja malam dengan pasangannya. Nah, sementara hasil pemeriksaan kami dan penggeledahan kami ikutin, ternyata bayi yang berumur 4 bulan yang sudah dikeluarkan secara aborsi itu sudah dikubur. Kemudian kami lakukan penggalian dan ditemukan memang baru beberapa hari ini dikubur bayi tersebut. Sudah seperti manusia waktu itu kami temukan. Dan ini sebagai titik permulaan bagi kami untuk mengembangkan kasus berikutnya. Baik, ancaman hukuman kepada pemilik tempat aborsi maupun kepada pasangan yang kedapatan melakukan aborsi, seperti apa ancaman hukumannya, Pak? Kita kenakan dengan Undang-Undang Kesehatan, ancamannya 15 tahun penjara, dan juga kepada pasangan tersebut juga kita lapis dengan KUHP tentang 55 dan 56, Undang-Undang Kesehatan dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik, terima kasih Pak Imran untuk informasinya. Selamat sore Pak Imran.